warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitriana, Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan pesilat tahap 1 tahun 2024 mengenai desiminasi penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Selamat menyaksikan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang sudah pakai komputer, jadi nggak usah ada petugasnya, tinggal klik pakai dah. Terus kemana kerjanya terus? Kalau semua dikendalikan oleh robot. Digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti kehidupan pribadi, administrasi, dan industri, tenaga kerja, serta pendidikan. Nah, perlunya kita memanfaatkan data dan kecerdasan buatan. Jadi kepinginnya kita itu tidak hanya menggunakan saja, tapi teknologi itu ditunggangi. Jadi tidak hanya guna laptop, tapi kita itu bisa memanfaatkan juga. Konsep KAI, dunia terus bertambah, banyak hal yang tidak dapat diprediksi dan kompleksitas yang semakin meningkat dalam berbagai sistem dan masalah, serta ketidakjelasan atau keraguan makna atau arti dari suatu situasi. Keterampilan yang harus dimiliki di abad 21, yang pertama critical thinking, collaboration, creative and innovative thinking, computational thinking, compassion, dan communication. Computational jenjang SD itu sudah ada. Dulu ada CP-nya, tapi dihapus. Di kurikulum merdeka itu sebenarnya tingkat SD bahkan TK itu sudah ada, tapi dihapus karena melihat kondisi di wilayah Indonesia ada beberapa daerah yang sarana prasarananya kurang memadai. Jadi dihapus langsung di tingkat SMP. Tapi kalau tidak kita terapkan di SD, tidak kita integrasikan di sekolah dasar, nanti yang gelabakan adalah guru-guru SMP-nya, karena mereka sama sekali tidak mengenal computational thinking itu sendiri. Kurikulum merdeka. Nah, maksudnya gini, computational thinking itu misalnya jika kita memiliki masalah itu bisa dibantu dengan alat teknologi, tidak hanya marah-marah. Saya beri gambaran begini Bapak Ibu. Misal kita berangkat ke sekolah, nah ketika itu sepeda kita mogok. Ada beberapa yang sepeda mogok, akhirnya marah-marah, menyalakan sepedanya, tapi tidak mencari solusi. Nah, itu yang ketika tingginya itu. Bisa saja kita cari solusinya, misalnya, paling kentean bensin. Solusinya apa? Beli bensin. Atau mungkin businya rusak, dibawa ke bengkel. Supaya efektif, cek motor, jangan absen jam 7, sebelum jam 7 sudah absen. Nah, bagaimana? Itulah yang nanti kita latih berpikirnya kepada peserta didik kita. Contoh lagi, misalnya ada nyamuk di kamar. Apakah cara mengatasinya dengan membakar rumah? Kan tidak seperti itu. Bisa kita yang step yang dasar, misalnya mungkin karena banyak cantolan baju sehingga menyebabkan nyamuk. Jadi yang kita lakukan adalah membersihkan, mengurangi gelantungan-gelantungan di rumah. Pikir komputasional sendiri yaitu suatu teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer dalam menyelesaikan suatu masalah
pada semua bidang ilmu pengetahuan. Misal kita ini yang hal yang sederhana gitu. Misal kita buat kue, otomatis kan ada step-stepnya. Cara buat kue, kita kumpulkan bahannya dulu. Terus cara yang pertama bagaimana membuat kue itu untuk dimakan sendiri. Nah, keluarga kepengen mencicipi, berarti kan ditambahi bahannya. Habis itu karena enak, bisa juga kita memproduksi dijual di luar. Otomatis bahan juga ditambah lagi. Untuk jualan yang lebih luas lagi, tidak dibutuhkan tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga dibutuhkan alat teknologi berupa mesin. Betul, nanti bisa nabung berapa, itu diterapkan sama anak didik sedini mungkin, biar mereka itu tidak ketika menghadapi dunia yang nyata, mereka itu benar-benar sudah siap. Jadi butuhnya berapa? Sekarang ada yang dengan ilmu BK itu bukan dibikin konseling ya, berpikir komputasional, maksudnya mendorong kita untuk mempertanyakan. Yang pertama, bisakah sebuah persoalan diselesaikan dengan lebih mudah oleh manusia atau komputer? Pertama adalah dekomposisi, yaitu membagi-bagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil sehingga Bapak Ibu, terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dari Bu Fitri. Pada kesempatan siang ini, Bu Fitri akan berbagi praktik baik atau memberikan sosialisasi tentang penerapan berpikir atau pembelajaran komputasional pada jenjang SD. Dan ini merupakan diseminasi atau sosialisasi dari Bu Fitri tentang kegiatan pesilatnya, yaitu seperti yang tercantum di banner ini. Pesilat itu adalah kepanjangan dari penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Mari kita saksikan bersama-sama. Semoga sosialisasi atau berbagi praktek yang akan disampaikan oleh Bu Fitri ini bermanfaat bagi kita semua dan nanti bisa diterapkan di lembaga kita tercinta ini, SDN Rawogempol 3, Kecamatan Mekok, Kabupaten Pasuruan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Fitri karena sudah mendapatkan ilmu dari BPGP yang pada hari ini akan dibagikan atau disosialisasikan kepada panjenengan semua, Bapak Ibu guru hebat di SDN Rawogempol 3. Apakah itu pesilat? Apa itu penerapan pembelajaran komputasional? Mari kita perhatikan, kita simak bersama-sama, dan semoga ini nanti bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa menambah atau meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan nantinya kedepannya akan membawa murid-murid kita menjadi murid yang berprestasi. Demikian pembukaan dari saya, sebentar saja. Untuk selanjutnya waktu akan saya berikan sepenuhnya kepada narasumber kita dan juga rekan kita, yaitu Ibu Nurul Fitriana SPDSD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini
Kita hari ini akan belajar bersama-sama. Saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya 2 minggu yang lalu saya mengikuti pesilat di BPTT. Bahwasanya pesilat itu bukan jurus atau ilmu silat ya, tapi merupakan akronim dari penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi, yaitu pesilat yang diusung oleh BPGP Jawa Timur. Kita hari ini akan belajar bersama-sama. Saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya 2 minggu yang lalu saya mengikuti pesilat di BPTT. Bahwasanya pesilat itu bukan jurus atau ilmu silat ya, tapi merupakan akronim dari penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi, yaitu pesilat yang diusung oleh BPGP Jawa Timur. Jadi saya bersyukur karena apa? Di sini ada narasumbernya itu Pak Irya Wisnu Brada. Kita hari ini akan belajar bersama-sama. Saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan berpikir komputasional jenjang SD. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya 2 minggu yang lalu saya mengikuti pesilat di BPTT. Bahwasanya pesilat itu bukan jurus atau ilmu silat ya, tapi merupakan akronim dari penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi, yaitu pesilat yang diusung oleh BPGP Jawa Timur. Jadi ini sehingga nantinya saya ingin menguasai mempelajari ilmu ini tidak hanya saya pribadi, tapi juga bermanfaat buat Bapak Ibu khususnya di SD Rawo Gempol 3. Nah, saya bersyukur karena apa? Di sini ada narasumbernya itu Pak Irya Wisnu Brada. Ya, sekarang itu semua kegiatan hampir dikendalikan dengan komputer, sehingga untuk manusia sendiri agak berkurang. Apa akhirnya? Hal ini menyebabkan kita itu banyak pengangguran. Nah, ini karena untuk mempersiapkan PISA di tahun 2025, PISA itu adalah program for International Student Assessment, di mana diambil dari siswa kelas 7 sampai kelas 12 dari sampelnya. Terus setelah ada ujian kayak gitu, ternyata nilai PISA untuk Indonesia itu nilainya turun, kalah dengan bahkan dengan Malaysia saja kita kalah. Sebenarnya komputasional itu sudah diterapkan di SMP. Dulu awalnya kurikulum merdeka, komputasional itu diterapkan. Karena beberapa kebijakan, mungkin ada daerah-daerah terpencil yang tidak memadai sarana prasarananya, sehingga untuk komputasional dihilangkan. Nah, maka dari itu tujuan kami mensosialisasikan komputasional itu sendiri. Jadi komputasional itu bukan mata pelajaran, tapi diharapkannya nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikan pembelajaran komputasional di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal AI.
oleh mungkin beberapa, ada yang sudah memanfaatkan, mungkin ada yang belum. Nah, supaya apa? Kita itu tidak ketinggalan. Tapi kita perlu membekali peserta didik kita tentang komputasional, karena selain membaca, menulis, dan berhitung, kita menambahkan berpikir komputasional kemampuan analisis setiap anak. Nanti ini tidak hanya di guru kelas saja Pak Kandar, walaupun pelajaran agama juga bisa. Begitu juga olahraga. Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dikembangkan dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, apa? CT itu computational thinking. Tadi ada BK. BK itu berpikir komputasional. Jadi menyelesaikan persoalan itu tidak hanya efektif, tapi juga efisien. Rowo 3 jumlahnya sekian, jadi dia bisa memperkirakan berarti aku butuh kelompok E berapa gitu. Nah, karena enak, akhirnya teman-teman pengen Bu Afi, misalnya saya pulang ke Banyuwangi ya, pengen Bu Afi gawe sambel digawe tak mulai oleh-oleh dhuwurku iki. Nah, Bu Afi bisa memperkirakan butuhnya berapa, sekian. Nah, kita punya hajatan, butuhkan berapa. Jadi dia bisa, oh berarti kalau kemarin kita hanya butuh 5 biji cabai, karena yang ikut banyak, yang mau makan banyak, jadi ditambah lagi. Nah, akhirnya karena tambah terkenal sambelnya Bu Afi, pengen buat pabrik. Nah, kan nggak mungkin, tenaganya nggak kuat kalau jumlahnya besar. Jadinya membutuhkan alat komputer untuk membantu. Ke sebuah tempat yang tidak pernah dikunjungi, pastinya sudah pernah menggunakan apa, Google itu ya, Map ya, Google Map ya. Kalau yang tidak pernah, kayak saya dulu di awalnya tuh ke Segoropuro, karena tidak tahu sama sekali Segoropuro, di map itu disasarkan lewat Lampung. Padahal kalau yang sudah tahu, otomatis kan lewat di jalan Mantren ya, jalannya lebih besar, lebih luas, terus lebih bagus jalannya dibanding lewat Lampung. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu. Benar, dalam map itu kan lebih cepat ya. Tapi karena kita sudah tahu polanya, sudah tahu situasi dan kondisinya, akhirnya ya wes, aku lewat Mantren aja. Mungkin lewat Lampung itu banyak polisi tidurnya, terus jalannya bolong-bolong, sehingga yang lebih efektif sebenarnya lewat jalur jalan raya besar, jalan raya provinsi. Nah ini hakikat berpikir komputasional. Dari bidang lain, berpikir komputasional itu mendekatkan jika solusinya membutuhkan komputasi. Dari bidang informatika untuk menghasilkan solusi dan program buat program. Nah, pembelajaran komputasional itu sama dengan begini Bapak Ibu, literasi dan numerasi. Literasi itu ada mata pelajaran kan? Bukan kan? Bukan termasuk mata pelajaran, tapi diintegrasikan dalam mata pelajaran. Sama, komputasional itu bukan mapel, tapi diintegrasikan. Tapi di tingkat SMP itu sudah masuk mata pelajaran. 34 kelas fase A untuk kelas 1-2, nah ini bisa diterapkan nanti. Kalau A menerapkan berpikir komputasional dan menyelesaikan tantangan dan persoalan sehari-hari dalam dialami baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Nah ini sudah ada untuk fase B-nya, dan ini fase B-nya materinya data tunggal, himpunan data, volume data kecil, mengurutkan, memilah, lakukan, simpan nilai, jika maka ulangi. Nah ini yang fase C-nya tambahan algoritma. Tadi
antara di fase A dan B tadi ditambah algoritma. Bisa menerapkan berpikir komputasional ini dalam sebuah soal, karena habis ini untuk menghadapi ANBK, jadi anak-anak itu sudah disiapkan sedini mungkin soal-soal yang berpikir kritis ya. Nah, ini ANBK ini kan tidak hanya, sebenarnya sudah sebelum-sebelumnya kelas 1 itu sudah dibiasakan dengan soal-soal yang critical thinking. Nah, jadi tidak hanya di kelas 5 saja. Nah, dalam pembuatan soalnya begini. Untuk yang pertama, pilih topik dalam mata pelajaran yang akan dibuat soal. Kemudian tentukan konsep berpikir komputasional yang digunakan dan mencari gambar yang menarik di internet untuk membuat soal. Selanjutnya, terapkan berpikir komputasional dalam soal. Nah, soalnya contohnya kayak ini. Pak, ayo ini polanya. Pak Eka, tebak A, B, C, D. Pola Pak Eka. Ngadeg, longgong, lempang, sikile dinganu, singgi. Yang mana Pak Eka? Yang C ya. Ini. Nah, jalan, ayo. Oke. Ya wes. Nah, sekarang yang ini. Kira-kira kalau mau mendapatkan sebut Oke, Pak Kadar, silakan. Arahnya Pak Kadar. Kanan. Terus kiri. woi, naik tuh. Naik terus Kanan. Naik. naik di mana? Betul, tiga. Iya. Nah. Ini ya. Ada ini ya, Pak Kadar ya. Kanan. Naik. Woi, Kanan. Turun. Kanan. Naik. Apa? Berarti yang ya. Salik. Contohnya. Sekarang. Iya. Nah, ini contohnya. Jadi bisa pakai ini. Nah, ini saya angin. Ayo, coba. 6 dikurangi 2 bisa 7. Tinggal 1. Delapan kurang. Gak ketemu tapi ini. 8 kurangi 2 piro? 6. 7 kan 9. Yuk berapa enggak Petra? 1 kan? 1. Ini aja. Bukan. Ini loh. Ini tambahkan ke sini. Ya, Ditambah. bisa. Ini taruh sini juga bisa. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Ya. Nah, ya. Kenapa ini gembek gini anak-anak itu semangat kayak ini. Atas beda itu Ipa. Terus misalnya dikai bom, yo lagi dikai titik lagi bom, dari bom. Nah kok kan sampai bisa lihat bukti. Nanti ditulis dulu. Kalau salah nanti ini laporan. Yang ini yang mau resi gagal. Lanjut ulang kayak gitu. Selesai permainan. Kapan-kapan kita langsung permainan ke anak-anak. Karena waktunya ini mas. Nah kalau yang ini komputer kapur ini yang paling mudah. Kemarin sudah saya terapkan Kak Eka sama Pak Kadar yang tahu ya. Nah, ini kan kemarin matematika. Iya saya terapkan. Ini kemarin kan matematika itu kelas 5 itu tentang itu bilangan caca.
Nah, jadi mengurutkan bilangan. Nanti dipegangi kertas, nanti dengan sendirinya akan tersusun sesuai dengan urutannya. Koyo iku lho Ya. ini es break. Ini stretch ya. Stretch itu bahasa pemrograman visual. Pak Eka sama Pak Samson yang biasa pakai slot. Nah, itu anak-anak diajari program membuat. Ini saya sudah buat game ya. Nah, ini yang kemarin saya praktek. Kalau ada kesempatan lagi, Komben ini mau kita di bahasa Indonesia tentang jenis surat. Jadi anak-anak bisa membedakan mana surat resmi dan tidak resmi dengan apa? Dengan apa? Isi. Isinya. Berarti kenapa yang membedakan itu? Aturannya surat dan tidak. Berarti kan sama dengan pola yang tadi. Kan 4 tadi ya, diskomposisi, pola, algoritma, abstraksi. Ini kan polanya. Ya. Terus ada lagi, misalnya tentang pidato. Nah, kita buat listnya gini. Pidato kemarin itu teman saya buat listnya gini, Pak. Pidato, unsur-unsur pidato kan ada pembukaan, terus pendahuluan, isi, penutup ya, 4 ya. Itu tapi kita acak pakai dan tulisan ini kotak. Habis itu cara memindahkan data itu ditulis sama anak-anak itu. Jadi anak-anak nulis prosesnya. Bukan kalimat pidato. Bukan. Dipindah ke sini. Nah, terus habis itu pambu. Susun kalimat berarti. Bukan. 4 kan? 1 pembukaan, terus pendahuluan, isi, penutup. Disusun iki tapi nggak urut. Waktu itu kita naruhnya nggak urut. Jadi anak-anak Maksudnya urut. kalimat pendahuluannya sudah ada. Bukan kalimatnya, maksudnya dia biar tahu nanti caranya biar urut itu kayak gimana. Mana yang Membuat pola. Nah, nggak paham sih. Soalnya kan nggak ada contohnya. ya. Nanti abis ini ya, guys. Kecuali Misalnya buat stretch, membuat game, atau materi-materi yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kepentingannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.